Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Elvi Suhera. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang artikel yang saya ambil yang berjudul Peta Jalan Menuju Sistem Pendidikan yang Lebih Baik untuk Indonesia. Hingga saat ini telah dibuat 19 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek transformasi pendidikan untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memiliki akses pendidikan yang layak. Program Merdeka Belajar pertama kali diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di masa pandemi untuk membantu masyarakat umum mendapatkan manfaat dari program dan kebijakan pemerintah. Kita semua berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Itulah tujuan Merdeka Belajar yang kini menjadi gerakan kita bersama. Program tersebut dinilai sebagai terobosan pertama Kementerian Pendidikan dan paling esensial karena sejajar dengan peningkatan kualitas pendidikan. Diukur dengan penilaian nasional, kurikulum merdeka, dan platform rapor pendidikan, skema bantuan keuangan seperti sistem operasional sekolah atau disebut juga dengan dana BOS juga mendapat perhatian. Dengan terobosan ini, pembelajaran di sekolah kini lebih fokus pada hal-hal esensial, yaitu literasi, numerasi, dan juga penguatan karakter sehingga jauh lebih relevan. Kurikulum Merdeka merupakan pilihan dan bukan sesuatu yang harus diterapkan di setiap sekolah secara paksa. Namun, berharap para pendidik kurikulum tersebut untuk potensi dan manfaatnya dan untuk pemulihan pendidikan bangsa secara keseluruhan. Kurikulum Merdeka merupakan pilihan dan bukan sesuatu yang harus diterapkan di setiap sekolah secara paksa. Namun, ia berharap para pendidik melihat kurikulum tersebut untuk potensi manfaatnya dan untuk pemulihan pendidikan bangsa secara keseluruhan. Kami percaya bahwa gurulah yang paling memahami kebutuhan dan potensi siswanya. Oleh karena itu, kami memberikan mereka fleksibilitas yang jauh lebih besar untuk mengembangkan pembelajaran dengan mengutamakan pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum Merdeka mengedepankan pembelajaran yang jauh lebih membebaskan, menyenangkan, mendalam, dan relevan bagi siswa. Kementerian juga mengubah kebijakan pembiayaan sekolah dari PAUD menjadi SMA yang sebelumnya dianggap tidak efektif dan efisien. Sebelum adanya kebijakan baru, dana yang dialokasikan untuk setiap siswa di seluruh Indonesia sama, namun kini disesuaikan dengan biaya daerah. Dengan adanya perubahan kebijakan BOS majemuk ini, banyak sekolah di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggi 3D yang mengalami kenaikan dana bantuan operasional lebih dari 2 kali lipat. Dana BOS sekolah sekarang juga secara langsung dikirim ke rekening sekolah. Dan penggunaannya jauh lebih fleksibel sehingga kebutuhan sekolah dapat segera terpenuhi. Ini upaya kami untuk memastikan peningkatan mutu pendidikan terjadi di seluruh Indonesia, dari Sabang, Aceh, ke Merauke, Papua. Nadiem juga mengapresiasi semangat para mahasiswa untuk mendorong lebih banyak lagi terobosan program ke depan. Dia telah mencatat bahwa mengunjungi siswa dan melihat antusiasme mereka untuk belajar telah menjadi inspirasi terbesarnya. Kementerian beralasan untuk meyakinkan terobosan itu, seperti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dibuat untuk melayani siswa untuk melanjutkan belajar di luar sekolah, telah berhasil memajukan kecakapan hidup siswa. Lulusan universitas akan jauh lebih siap dan terlatih untuk menghadapi tantangan masa depan. Terbukti dari ratusan ribu mahasiswa di seluruh tanah air yang mengaku mendapat pengalaman berharga dari program tersebut. Apalagi program MBKM
telah memperkuat ekosistem riset di perguruan tinggi agar terus menghasilkan inovasi yang bermanfaat dan berbasis solusi. Untuk itu, Kementerian Pendidikan meluncurkan platform matchmaking Kedairka untuk perguruan tinggi dan industri, di mana proposal proyek bersama yang terpilih akan didukung oleh sistem dana pendamping. Pemerintah akan mengajar setiap rupiah diberikan kepada perguruan tinggi oleh korporasi untuk setiap proses kerjasama. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.